Mari kita ngomongin soal perdebatan. Sebagai orang yang setiap hari nge-scroll timeline Twitter, pastinya gue sangat tidak asing dengan yang namanya perdebatan. Apalagi akhir-akhir ini kalau dengar kata perdebatan itu pasti tendensinya ke arah politik. Tapi nggak harus politik juga. Salah satu yang bikin berdebat baru-baru ini itu kasus artis yang mau cerai. Kemudian ada influencer lain yang mengomentari atau nge-tweet, udah ada belum sih vlog perceraian part 1? Tweet ini mengundang banyak banget respon dari netizen. Ada yang bilang kalau tweet ini tuh sangat tidak etis karena orang lagi dilanda dengan musibah perceraian kok malah disindir. Tapi ada juga yang bilang, ya wajar aja si influencer ini ngomong kayak gitu karena si artis yang pengen cerai ini emang segala macam sesuatu tuh dibikin konten. Dan bahkan si influencer yang ngeluarin tweet yang kontroversial ini pun juga mengeluarkan video argumentasinya dia kenapa dia melakukan itu dan dia merasa bahwa dirinya itu benar dan orang-orang tuh harusnya ya fine-fine aja dengan tindakan dia. Perdebatan kayak gitu merupakan pemandangan yang sangat lumrah. Di sosial media, di platform apapun itu pasti ada perdebatan. Tapi yang paling sering ya terjadi di Twitter atau X. Karena mungkin di sana ya banyak ya, cukup banyak orang-orang intelektual yang apa aja tuh dikomentarin sama mereka. Gatel aja gitu jarinya buat komentar. Dan ketika mereka mengeluarkan suatu komentar atau opini, ya tentunya itu akan banyak mengundang respon gitu. Apalagi opini-opini yang unpopular atau opini yang kontroversial. Kayak misalnya cewek itu ya harusnya nggak boleh jadi pemimpin gitu. Itu pasti ya mengundang banyak banget komentar. Ada yang bilang ini pendapatnya jelek karena bla 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 bla. Ada juga yang bilang ya ini bener sih gue setuju karena bla 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 bla. Masing-masing orang punya beragam alasan dan argumentasinya kenapa pandangan mereka itu benar. Dan orang lain itu dianggap harus merubah pandangannya dan setuju dengan kita. Orang-orang yang berdebat ini mungkin berpikir kalau misalnya gue punya argumen yang lebih bagus, yang lebih make sense dari lawan debat gue, maka orang-orang akan setuju dengan pandangan gue. Tapi kenyataannya, apakah benar seperti itu? Apakah benar ketika kita nggak setuju dengan sesuatu, kemudian lawan debat kita mengeluarkan argumen yang lebih baik, maka kita akan berpikir, oh iya, benar juga ya. Yaudah deh, gue jadi setuju sama lu. Apakah benar kayak gitu? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu gimana sebenarnya kita ini menggunakan nalar kita. Selama ini kita percaya segala sesuatu yang kita nilai, segala sesuatu yang kita judge itu berasal dari semata-mata logika atau nalar kita. Ketika kita melihat satu fenomena, misalnya artis yang selingkuh, kita akan menggunakan logika kita untuk menilai-nilai kira-kira tindakan artis yang selingkuh ini benar apa salah ya. Kemudian ketika logika kita sudah menarik kesimpulan, barulah kita mengeluarkan pendapat, ini salah atau ini benar. Tapi kenyataannya nggak gitu. Ketika kita menilai sesuatu, itu nggak 100% dari logika kita atau nalar kita. Ada faktor lain yang lebih mempengaruhi. Dan faktor itu menurut peneliti adalah emosi atau intuisi. Howard Margulis, seorang profesor kebijakan publik di University of Chicago, mengatakan bahwa argumen itu sebenarnya hanya rasionalisasi setelah penilaian. Jadi dari statement ini kita tahu kalau sebenarnya menurut si Howard ini, bahwa argumen itu dibentuk setelah penilaian. Jadi kita melihat dulu fenomenanya, kemudian kita langsung menilai secara otomatis, baru kemudian kita merangkai kata-kata atau kalimat argumentasi untuk membenarkan penilaian kita yang udah kita buat sebelumnya. Kita nggak tahu apa alasan sebenarnya insting kita atau intuisi kita bilang ini salah, ini benar, kita nggak tahu. Tapi ketika ada orang yang bertanya kepada kita, kenapa kamu mikir itu salah? Barulah kita mereka-reka atau berpikir, kira-kira apa ya alasannya ya? Dan disitulah muncul argumen. Nah, pernyataannya si Wilson ini terbukti ketika Jonathan Haidt, seorang peneliti, membuat sebuah eksperimen ketika dia masih di UVA. Dia meminta temannya, Scott Murphy, seseorang yang sangat cerdas dan jago debat, untuk mewawancari beberapa orang. Orang-orang yang diwawancara ini akan diceritakan sebuah atau beberapa cerita pendek yang isinya tabu, misalnya tentang hubungan incest adik kakak gitu. Si Scott Murphy ini akan bertanya ke respondennya, menurut kalian apa yang dilakukan oleh pasangan ini tuh benar nggak sih? Nah, kalau misalnya si responden itu bilang, ya jelas salah lah, masa dia hubungan incest sih kakak adik, Scott Murphy ini akan membalas argumen mereka dengan argumen-argumen yang bisa dibilang make sense. Misalnya dia bilang, ya tapi kan hubungan ini konsensual, suka sama suka, atau dia bilang, ya tapi kan tidak ada yang dibahayakan dalam hubungan ini, atau ya tapi kan mereka kan sama-sama belum nikah, dan lain sebagainya. Intinya apa yang responden bilang, si Scott Murphy ini bakalan debat habis-habisan gitu, sampai ke titik dimana si responden ini nggak bisa berkata-kata lagi. Mereka cuma bisa bilang, aduh ya nggak tahu deh, ya pokoknya ini salah deh gitu. Edward O. Wilson dalam bukunya bahkan mengatakan statement yang lebih tajam lagi. Dia bilang bahwa
Para filsuf moral itu sebenarnya cuma mengarang-arang justifikasi mereka setelah mereka berkonsultasi dengan emosi mereka sendiri. Bayangin, filsuf moral semacam Plato, Socrates itu sampai dibilang cuma mengarang-arang justifikasi mereka sendiri. Padahal filsuf itu sebelumnya itu selalu diklaim sebagai seorang yang benar-benar 100% mampu memisahkan antara emosi dan juga akal budi. Sehingga apapun yang mereka lakukan atau tindakan yang mereka ambil itu benar-benar ya karena logika mereka, karena mereka anggap itu benar, bukan karena dari emosi. Kalau filsuf moral yang segitu pinternya aja sampai dibilang cuma ngarang-ngarang justifikasi, ya gimana kita gitu, yang ilmunya masih dangkal. Nah, fenomena di mana manusia itu membuat justifikasi setelah melakukan penilaian terlebih dahulu, itu mungkin aja bisa dari efek samping evolusi. Karena zaman dahulu, ketika manusia masih belum mempunyai peradaban, ya mereka cuma bisa mengandalkan insting mereka untuk bertahan hidup. Misalnya ketika mereka mendengar suara semak-semak berisik gitu, ya mereka merasa bahaya dan kemudian kabur. Dengan itulah mereka bisa survive. Baru kemudian ketika manusia mulai belajar cara berkomunikasi, cara ngomong, cara nulis, itulah masa di mana manusia mengembangkan kemampuan mereka untuk membuat argumentasi. Karena ketika mereka melakukan sesuatu, maka orang-orang akan bertanya, kenapa sih kamu melakukan itu? Dan kemudian dengan teknik komunikasi yang baru dipelajarinya, manusia itu mengeluarkan alasan-alasan, justifikasi, sehingga dengan harapan orang lain akan sependapat dengan mereka dan melakukan hal yang sesuai dengan yang ingin mereka lakukan. Jonathan Haidt menggambarkan hubungan antara intuisi dan nalar itu seperti hubungan antara gajah dan penunggang gajah. Gajah itu besar dan kuat, dan dia itu menggambarkan tentang intuisi manusia. Sementara penunggang itu ya orang biasa, kecil, tapi dia duduk di atas gajah. Dan itu adalah gambaran dari nalar kita. Gajah ini emang besar dan kuat, dan dia bisa gerak kemana aja gitu. Tapi si gajah ini nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong itu penunggangnya, yang lemah. Jadi ketika gajahnya itu bergerak ke kiri atau ke kanan, si penunggangnya ini nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa ngikutin gerak si gajah ini. Tapi ketika ada orang lain gitu yang nanya, kenapa kok kamu bergerak ke kiri atau ke kanan? Maka si penunggangnya ini, meskipun dia nggak tahu sebenarnya alasan si gajah ini ke kiri atau ke kanan, tapi si penunggangnya ini bakalan mereka-reka gitu untuk melakukan alasan, dia ke kiri soalnya di kiri tuh udaranya lebih sejuk, atau dia ke kanan soalnya di kanan lebih banyak makanan. Jadi kalau kita udah tahu cara berpikir manusia kayak gitu, maka kembali ke pertanyaan awal, gimana cara kita bisa mengubah pandangan orang supaya dia setuju dengan kita? Dale Carnegie dalam bukunya How to Win Friends and Influence People mengatakan kalau ketika kita sedang ingin mengubah pandangan seseorang supaya setuju sama kita, maka kita itu jangan ngajak dia berdebat atau berargumentasi yang panas. Justru kita itu harus mendekati dia dengan bersahabat. Jadi misalnya kalau ada teman kita atau seorang random di internet yang beda pandangannya dan kita pengen merubah pandangan dia supaya sama dengan kita, ya kita jangan langsung mengatakan opini lu jelek. Kalau kayak gitu, maka si gajah akan marah dan malah berantem sama kita. Kita sebagai penunggang yang nggak akan bisa menang melawan gajahnya. Kita harus baik-baikin dulu si gajahnya supaya gajahnya jinak dan kemudian mau mengikuti kita. Jadi itulah penjelasan singkat kenapa sebenarnya perdebatan itu ya gak ada gunanya gitu. Karena ketika seseorang sudah mengeluarkan pendapat atau penilaian mereka, ya mereka akan susah buat digoyahkan. Kita mau kasih ratusan argumen yang masuk akal pun juga belum tentu bisa mengubah mereka. Justru melalui pendekatan yang friendly lah kita bisa mengubah pandangan mereka sehingga melunak kepada kita. Oke guys, cukup sekian konten kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua. Klik like jika emang kalian suka konten ini, dan ketik di kolom komentar kalau kalian punya pendapat yang berbeda. Jangan lupa klik tombol subscribe buat mengikuti perkembangan dari channel ini. See you next time, bye!